perkenalkan di sini saya Eki Atnamawati. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan penggunaan kondom kateter atau tampon kondom. Jadi tujuan dari penggunaan tampon kondom ini adalah untuk pengganti dari tindakan KBI dan juga KBE, yaitu kompresi bimanual interna dan juga kompresi bimanual eksterna, yang dimana biasanya KBI dan KBE ini dilakukan oleh bidan dan juga dukungan atau bantuan dari pihak keluarga. Nah, untuk kegunaannya dari kondom kateter ini adalah untuk menghentikan perdarahan pada kasus ibu yang mengalami atonia uteri, yang dimana juga dapat memicu kontraksi atau timbul kontraksi. Untuk yang selanjutnya, terkait dengan langkah-langkah pemasangan kondom kateter ini, sebelumnya kita harus meminta persetujuan dulu kepada pihak keluarga bahwasanya kita akan melakukan pemasangan kondom kateter ini untuk menghentikan perdarahan yang sedang dialami oleh ibu. Kemudian kita juga harus menjelaskan terkait bagaimana atau pemasangan dari kondom kateter ini, bahwasanya beritahukan kepada ibu bahwasanya dalam pemasangan kondom kateter ini akan dipasangkan kondom ini ke dalam uterus atau rahim ibu melalui vagina, seperti itu. Jika kita sudah mendapatkan persetujuan, kita persiapkan peralatan untuk melakukan tindakan atau memasang kondom kateter ini. Jadi peralatan yang harus kita siapkan, yang pertama adalah kondom steril, satu kondom steril, kemudian kita siapkan infus set atau transfusi set, kemudian kita siapkan juga satu botol atau 1-3 botol pelabot infus NaCl, kemudian kita siapkan juga benang steril untuk mengikat. Kemudian kita siapkan juga 4 ampul oksitosin. Kemudian setelah kita mempersiapkan alatnya sudah siap semua, kita tutup privasi pasien, kemudian kita posisikan ibu untuk kakinya litotomi atau menekuk dan juga membuka di atas meja ginekologi. Kemudian kita letakkan selimut di bagian tubuh atas ibu. Setelah itu kita harus melakukan pemeriksaan abdomen untuk melihat kontraksi yang terjadi pada ibu. Nah, setelah itu kita harus memakai sarung tangan steril. Kemudian kita lakukan pembersihan atau vulva hygiene kepada ibu. Kita ambil 5 kapas. Kemudian kita bersihkan vagina ibu mulai dari labia mayor kanan dan kiri, kemudian labia minor kanan dan kiri. Kemudian kita lakukan dari vestibulum, mengusap vestibulum sampai ke anus, seperti itu untuk vulva hygiene. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan genitalia luar untuk menilai sumber perdarahan itu berasal dari mana, seperti itu. Nah, kemudian untuk pemasangan dari kondom kateter ini yang harus kita siapkan itu adalah kita melakukan buka kondom terlebih dahulu, kemudian pangkal kondom itu kita sambungkan dengan infus set yang jarumnya sudah dilepas. Kemudian setelah kita mengikat dengan selang infus tadi menggunakan benang, kita salurkan, kita pasang pelabot infus di bagian atas. Kemudian kita klem terlebih dahulu untuk salurannya, kita klem dulu. Kemudian setelah siap, kita mulai untuk memasukkan kondom kateter ini ke dalam kafum uteri dengan membuka labia. Kemudian kita masukkan, kita pegang kondom yang sudah terhubung dengan selang infus itu, kita masukkan perlahan menggunakan tangan kanan, kita buka labia, kemudian kita masukkan ke dalam kafum uteri. Nah, setelah itu kita mulai buka klem yang sudah tadi kita klem, itu kita kendorkan klemnya sehingga aliran cairan NaCl itu dapat memasuki kondom yang sudah ada di dalam uterus, seperti itu. Untuk satu kondom itu dapat menampung kurang lebih 3 pelabot infus, yaitu dengan volume 1500 ml. Nah, kemudian setelah kita memasang, kemudian kita alirkan, kita lakukan observasi pada perdarahannya. Bila perdarahan itu berkurang banyak, maka aliran itu segera kita hentikan, kita klem kembali. Kemudian selama kita mengalirkan cairan infus itu masuk ke dalam kondom, kita juga melakukan
observasi pada perdarahan. Bila berkurang banyak, maka aliran cairan itu dapat dihentikan dengan cara kita mengeklem cairan infus itu menggunakan klem. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada abdomen ibu, apakah ibu ini kontraksinya sudah bagus atau belum. Nah, kemudian untuk mempertahankan kontraksi uterus itu, kita dapat menyuntikkan oksitosin dengan pemberian 20 unit per 500 cc cairan RL atau Rinzel Lactate selama kurang lebih 6 jam. Kemudian kondom kateter ini itu dipertahankan selama 24 jam, yang dimana setelah itu dikembiskan bertahan selama 10-15 menit dan kemudian dikeluarkan. Nah, bagaimana cara kita mengeluarkan cairan pada kondom yang ada di dalam rahim ibu? Itu yang pertama kita lakukan adalah kita ambil plabot infus yang letaknya di atas, itu kita ambil, kita taruh di bawah. Kemudian kita buka klem yang ada di saluran infusnya, itu kita buka sehingga cairan yang ada di kondom itu dapat keluar kembali ke plabot. Kemudian setelah perdarahan sudah berhenti, itu kita dapat mengeluarkan kondom kateter dari uterus ibu dengan kita membuka labia, kemudian kita tarik perlahan, beritahukan pada ibu bahwasanya ini akan dilepas seperti itu. Jadi ibu tidak kaget. Setelah tindakan selesai, kita beres-beres semua peralatan, kita dekontaminasi peralatan semua yang kita gunakan tadi, kemudian kita cuci tangan, kemudian kita mendokumentasikan pada buku rekam medis. Baik, mungkin dari saya itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan pemasakan kondom kateter. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.